Hataraku mau sama itu adalah isekai terselubung. What? Ya, gue tahu. Hataraku mau sama itu bukan anime yang dipikirkan kalau denger yang namanya isekai. But hey, meski ini bukan isekai tradisional yang pindah ke dunia fantasi gitu, melainkan fantasi yang dibawa ke dunia nyata. Kapan lagi lu lihat dewa iblis dagang McD? Kalau dipikir-pikir, kenapa anime jenis gini tuh jarang juga gitu munculnya? Segitu setiap musim yang namanya anime isekai itu udah kayak makan nasi, wajib ada. Kayak gue aja lupa gitu ada anime ini. Dulu pertama nonton dan berpikir, ya anime ini bagus. Terus lupa aja. Sampai kemudian Muse Indonesia tuh nayangin ulang anime ini dan oke. Ternyata Hataraku mau sama ini lebih bagus dari yang gue inget. Kayaknya alasan kenapa nih anime kayak dulu gitu gue tonton terus lupa aja. Di zaman anime ini keluar, isekai ya udah mulai membludak gitu, udah mulai muncul. Tapi ya gak segila sekarang yang udah kayak kuota internet gitu. Harus ada setiap saat, kalau gak gue mati. Jadi gue duduk terus nonton, udah deh dilupakan. Lanjut ke sekarang, di saat gue rewatch lagi nih anime. Setelah melahap berbagai judul ratusan jam nonton anime isekai, sampai gue mau pindah agama ke isekaisme. Sebuah kepercayaan di saat orang mati itu pindah ke dunia lain buat jadi OP dan dapat harem. So, Raja Iblis Nyambi ini nyeritain tentang apa sih? Hataraku mau sama nyeritain tentang seorang Raja Iblis, mau Satan, yang lagi kalah perang melawan manusia di dunianya Ente Isla, yang memaksa dia dan bawahannya Alciel kabur ke dunia lain buat bertahan hidup. Dari semua dunia lain yang dia pilih, tentu aja dia nyasar ke Jepang, lengkap dengan hilangnya kekuatan mereka sebagai iblis di dunia itu. Jadi, gimana cara Raja Iblis yang mendadak muncul di dunia ini bertahan hidup? Apakah dia dapat bantuan orang jahat nan kaya buat melancarkan urusan dia? Apakah dia mendadak bisa adaptasi dengan dunia ini dengan mudah? Hell no, gak sama sekali. Pindah ke dunia ini aja dia langsung bikin KTP, cari kosan, dan cari duit tentunya, sambil cari cara buat balik ke Ente Islam. Mirip-mirip kayak protagonis isekai aja gitu, kayak si Kajuma. Pindah ke dunia lain bukannya enak, malah tidur di kandang kuda dulu sampai mereka dapat tempat tinggal yang layak. Setahun berlalu di dunia ini, si Mao udah mulai menyesuaikan diri dengan Jepang. Udah punya tempat tinggal, udah dapat kerjaan di McDonald, buat jadi pedagang BTS meal nomor 1 seantero Jepang. Disinilah dia bertemu musuh bebuyutannya dari Ente Isla, Yusha Emilia, yang udah ngikut ke Jepang buat berburu si Mao Satan ini. Cuma buat lihat betapa mengenaskannya kehidupan sang Raja Iblis ini. Dan disinilah cerita Hataraku mau sama dimulai. Raja Iblis Nyambi ini, kalau bagi gue sendiri, itu adalah anime yang udah cukup terkenal, tapi bukan yang digadang-gadang sebagai masterpiece atau punya cerita yang menyentuh hati. Cuma selalu aja ada gitu yang ngobrolin anime ini. Satu atau dua orang mah tiba-tiba nyeletuk, udah nonton Hataraku mau sama belum? Gue sendiri gak kepikiran dulu waktu nonton anime ini. Iya ya, ini anime tuh isekai tapi dibalikin. Tapi kalau cuma gara-gara isekai yang dibalikin doang, ya ini anime gak akan seawet ini gitu. Sampai-sampai 8 tahun kemudian tiba-tiba dapat pengumuman season 2. Bakal cepet ngebosenin juga kalau kita cuma lihat Raja Iblis sama pahlawan yang pindah ke dunia lain cuma buat ngelanjutin pertarungannya mereka di dunia lain. Cara mereka memutar balikan stereotip yang biasa kita tonton di anime itu sih yang ngebuat nonton anime itu menarik dan ngegaet banget. Coba kita pikirin sejenak. Kita punya Raja Iblis Mao Satan yang menakutkan, selalu merencanakan kejahatannya, bersiap untuk menguasai dunia. Pindah ke Jepang jadi sobat Miss Queen yang jadi pegawai paruh waktu di McD yang saking miskinnya, sampai makan sebulan aja cuma ngambil dari sisa dagangan. Lanjut kita punya Yusha Emilia, which sang pahlawan, musuhnya Raja Iblis.
selalu bertarung untuk memperjuangkan umat manusia. Cuma untuk ngejar Mao Sadao ke Jepang. Dan sama kayak Mao nasibnya, harus berusaha bertahan hidup di kerasnya dunia modern Jepang dengan menjadi customer service. Yang kalau dipikir-pikir lagi, kok dia bisa sabar jadi customer service yang tiap hari kerjaannya tuh dicaci maki pelanggan. Padahal kalau ngelihat Mao bernafas aja udah marah-marah kayak your typical tsundere. Konflik di sini juga campur-campur, gak cuma dari satu sisi doang. Di satu episode kita mendapat konflik McD-nya sepi gara-gara ada KFC buka di seberangnya. Gimana cara Mao membereskan masalah ini? Serangan dari ente Isla, pertarungan magic melawan konspirator dunia sebelah. Jadi bisa dibilang nih anime tuh kayak gabungan dari slice of life sama action fantasy gitu. Karena emang kedua hal di anime ini tuh bisa dibilang cukup seimbang. Ya meski kebanyakan kita ngelihat mereka nyantai hidup di Jepang, tapi plot utamanya tuh nggak stagnan di situ-situ aja. Masih ada masalah dari dunia fantasinya buat ngasih ya bumbu-bumbu actionnya lah di anime ini. Nambahnya karakter juga menarik banget di sini. Setelah Mao dan Emi yang kita lihat di episode 1 bertarung satu sama lain di Ente Isla terus kabur ke Jepang. Di sini kita lihat juga karakter lain yang awalnya orang Ente Isla. Ujungnya setelah datang ke Jepang mereka malah tinggal di sana, gak mau balik lagi ke Ente Isla. Ya jelas, Wibu aja pada impiannya tinggal di Jepang. Ya, karakter sih bagi gue sendiri adalah salah satu keunggulan besar di anime ini. Ngelihat interaksi mereka ini nih yang kocak banget sih. Mulai dari Mao si miskin yang girang banget dapat kenaikan gaji, Asia sang jenderal iblis yang berubah jadi emak-emak tukang ngomelin Mao, dan Emilia yang kerjaannya marah-marah mulu kayak tsundere setiap ketemu Mao. Mereka punya ciri khasnya masing-masing yang ngebuat kita sebagai penonton seru aja gitu ngenikmatin kekonyolan mereka. Gue ngerasa kalau si Hataraku Mau Sama ini rilisnya zaman sekarang, dimana yang namanya isekai itu udah menjamur sampai-sampai terkadang suka ada 4 judul satu musim, nih anime bakal lebih ngehits lagi. Soalnya sumpah deh, perasaan tiap season ada aja isekai yang nyobain gimmick baru yang iya awalnya menarik, tapi kesananya ya kembali ke cerita klasik isekai. Ya kesimpulannya gue rekomenin lah anime ini. Apalagi buat kalian-kalian para veteran yang mengarungi luasnya lautan anime isekai, nonton Hataraku Mau Sama ini bakal berasa lebih menarik lah. Gue sendiri waktu nonton pertama kali dulu masih belum nonton banyak anime isekai. Sekarang pas sudah mengarungi lautan isekai, justru anime ini malah jadi lebih seru. Buat kalian yang pingin nonton anime ini, seperti yang udah gue mention sebelumnya, ya anime ini bisa langsung kalian tonton di Muse Indonesia gratis. Gue mau nanya gini aja deh, siapa best girl di anime ini? Kalian tim Emi atau tim Chiho? Coba tulis di kolom komentar ya. Like jika kalian suka video ini. Sekian dari gue dan sampai ketemu di video selanjutnya.